Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi akan memaparkan hasil diskusi mengenai konsep dasar sistem informasi. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Yang pertama di sini ada surat Al-A'raf ayat 52 yang berisikan mengenai sistem informasi. Surat Al-A'raf ayat 52 berbunyi, "Dan sesungguhnya telah kami datangkan kepada mereka sebuah kitab yang kami jelaskan dengan penjelasan cukup sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman." Ayat ini berbicara tentang kitab yang dijelaskan dengan penjelasan yang cukup untuk petunjuk hidup. Meski ayat ini tidak ada berhubungan langsung dengan sistem informasi dan pemahaman modern, kita bisa mengambil pelajaran bahwa informasi yang jelas dan sistematis seperti Al-Quran yang dijelaskan dengan jelas adalah suatu bentuk petunjuk yang bisa membantu orang dalam menjalani hidup. Jika diterjemahkan ke dalam konteks sistem informasi, ayat ini mengajarkan pentingnya penyampaian informasi secara jelas dan terstruktur agar dapat dipahami dan diterima oleh penerima informasi. Dalam hal ini, Al-Quran adalah contoh sempurna dari sistem informasi yang efektif yang menyampaikan petunjuk hidup kepada umat manusia dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas dengan rekan saya mengenai konsep dasar sistem informasi. Yang pertama ada konsep dasar sistem informasi, ada pengertian sistem dan klasifikasi sistem. Yang kedua, model umum sistem informasi, data dan kualitas informasi. Yang ketiga, kendala relevansi dan kendala informasi sistem informasi. Yang keempat, menjelaskan hubungan sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Dan yang ketiga, model proses pengendalian atau bisa disebut dengan P8. Oke, next. Nah, di sini ada konsep dasar sistem informasi. Informasi akuntansi dan keuangan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, khususnya untuk manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Selain pihak manajemen, informasi keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak luar perusahaan seperti calon investor, kreditur, kantor pajak, dan masyarakat umum untuk dapat menjanjikan informasi keuangan yang baik, informatif, akurat, dan cepat. Maka diperlukan sistem yang mampu mengolah data akuntansi menjadi sebuah laporan keuangan. Dasar dari sistem informasi akuntansi berasal dari rangkaian yang terintegrasi dengan software dan akuntansi sehingga membentuk rangkaian dalam suatu program atau software untuk lebih jelas dan detail. Mari kita perhatikan uraian dan pengertian di bawah ini. Konsep dasar sistem informasi. Pengertian konsep dasar informasi akuntansi. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Untuk yang pertama, pengertian sistem menurut KBBI. Pengertian sistem sebagai berikut. Yang pertama, sekelompok bagian, alat dan sebagainya yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud. Misalnya urat syaraf dalam tubuh. Kedua, sekelompok dari pendapat, peristiwa, kepercayaan dan sebagainya yang disusun dan diatur baik-baik, misalnya sistem filsafat. Yang ketiga, ada cara atau metode yang diatur untuk melakukan sesuatu, misalnya sistem pengajaran bahasa. Yang kedua, di sini ada elemen sistem. Tidak semua sistem memiliki kombinasi elemen yang sama
Tapi suatu susunan dasar adalah input, transformasi, output, mekanisme kontrol, dan tujuan. Dan yang ketiga ada jenis sistem. Yang pertama, sistem lingkaran terbuka adalah sistem yang tidak mempunyai elemen mekanisme, kontrol, dan tujuan pengendalian informasi keuangan dari ruang lingkup siklus akuntansi. Kedua, sistem lingkaran tertutup adalah sistem yang disertai oleh adanya elemen mekanisme, kontrol, dan tujuan. Selanjutnya, di sini ada sifat sistem. Pertama, sistem terbuka adalah sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya. Kedua, sistem tertutup adalah sistem yang sama sekali tidak berhubungan dengan lingkungannya. Sistem terdiri dari sistem-sistem bagian atau subsistem. Contohnya sistem komputer yang terdiri dari subsistem, perangkat keras, dan perangkat lunak. Subsistem perangkat keras yaitu hardware terdiri dari alat masukan, alat pemroses, alat keluaran, dan simpanan luar. Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerja klerikal yang melibatkan beberapa bagian dan orang dalam suatu organisasi, disusun untuk menjamin keseragaman aktivitas operasional perusahaan. Data adalah suatu masukan atau input dapat berupa signal, gelombang, tulisan, gambar yang nantinya akan diolah menjadi sebuah informasi. Informasi adalah data yang telah diolah dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas adalah sebuah informasi yang disajikan secara relevan, akurat, tepat waktu. Nah, yang kelima ada klasifikasi sistem. Dilihat dari sudut penciptanya, yang pertama sistem alamiah atau sistem ciptaan Tuhan. Contohnya sistem tata surya, sistem alam jagat, sistem tubuh manusia. Yang kedua, sistem buatan manusia. Contohnya sistem pendingin udara atau AC, sistem transportasi umum, sistem pendidikan nasional, dan lain-lain. Ditinjau dari sudut keberadaannya, yang pertama sistem fisik, yaitu sistem yang keberadaannya dapat dilihat secara fisik, misalnya sistem fondasi cakar ayam, sistem komputer, sistem keamanan, sistem produksi, dan yang lain-lain. Yang kedua, sistem abstrak. Suatu sistem tidak berwujud fisik, misalnya seperti filsafat Pancasila, sistem demokrasi, sistem komunis, dan sistem yang lain-lain. Kalau ditinjau dari derajat interaksi sistem dengan lingkungan luar, yang pertama sistem terbuka. Suatu sistem yang keberadaannya dapat dipengaruhi oleh lingkungan luar. Sistem tersebut misalnya sistem perdagangan bebas, sistem perekonomian, sistem pendidikan, dan yang lain-lain. Untuk yang kedua, sistem tertutup. Suatu sistem yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir tidak ada sistem yang bersifat tertutup sepenuhnya. Sistem yang relatif agak tertutup, misalnya sistem arloji otomatis, sistem peradaban suku Baduy Dalam, dan sistem yang lain-lain. Ditinjau dari derajat kepastiannya, yang pertama sistem atau deterministic system, yaitu suatu sistem di mana perilaku, aktivitas, atau hasil dari sistem tersebut dalam diprediksi secara pasti. Contohnya sistem arlog otomatis, sistem pendingin udara, dan sistem yang lain. Kedua, sistem probabilistic system, yaitu suatu sistem di mana pelaku, aktivitas, dan hasil dari suatu sistem sulit diprediksi secara pasti. Contohnya sistem latihan sepak bola, sistem pembangunan, dan sistem pendidikan budi pekerti, dan sistem yang lain-lain. Oke, kita next.
Nah, di sini ada tujuan pengembangan sistem informasi akuntansi menurut para ahli. Menurut James tahun 2004 dan Marcel Roney tahun 2005, mempelajari sistem pasti ada tujuannya. Maka tujuan dari pengembangan sistem informasi akuntansi antara lain yang pertama untuk mendukung dan memudahkan kegiatan sehari-hari. Misalnya dalam memproses setiap transaksi yang terjadi sehingga pemberian jasa atau pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menyediakan informasi dan data-data yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Ketiga, untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Keempat, data yang diperlukan tidak perlu berlebihan, akan tetapi relevansi dan reliabilitas data lebih diutamakan dalam pengumpulannya. Yang kelima, untuk meningkatkan kualitas perusahaan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Yang kelima, yang keenam, menjamin bahwa implementasi sistem dan prosedur dapat berjalan secara akuntabel, khususnya dalam pengadministrasian transaksi yang berkaitan dengan keuangan. Untuk yang ketujuh, membantu kelancaran proses akuntansi yang memungkinkan agar laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan lebih auditable. Untuk yang terakhir, menjamin terciptanya pengendalian dan meminimalisasi kemungkinan terjadinya berbagai kecurangan dalam pengelolaan keuangan rumah sakit. Oke, selanjutnya ada model umum sistem informasi, data, dan kualitas informasi. Di sini terdapat tabel model umum sistem informasi. Bisa kalian lihat sendiri tabelnya. Di sini ada data dan informasi. Data adalah kumpulan fakta, angka-angka, atau simbol-simbol yang belum mempunyai makna atau kegunaan. Informasi adalah data yang telah diolah sehingga hasil olahan tersebut telah bermanfaat atau berguna bagi para pemakai informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, lalu ada kualitas informasi. Ada 4 karakteristik kualitatif pokok yang dapat menjadi patokan untuk memulai kualitas informasi. Yang pertama, relevan atau relevance. Informasi yang relevan akan mengurangi ketidakpastian, mengembangkan kemampuan pengambil keputusan untuk membuat prediksi atau mengkonfirmasikan atau mengkoreksi ekspektasi sebelumnya. Yang kedua, ada andal atau reliable. Informasi yang handal jika informasi itu bebas dari kesalahan atau bias dan secara akurat menggambarkan kejadian yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga harus lengkap atau komplit. Informasi yang lengkap jika tidak menghilangkan aspek-aspek penting dari peristiwa yang mendasari atau kegiatan yang terukur. Yang terakhir, yang keempat, ada tepat waktu, timely. Informasi yang tepat waktu bila informasi diberikan pada waktu pengambilan keputusan atau membuat keputusan. Selanjutnya di sini ada kendala relevansi dan kendala informasi sistem informasi. Yang pertama, kendala relevansi. Kendala relevansi mengacu pada ketidaksesuaian antara informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dengan kebutuhan pengguna. Kendalanya ada ketidaksesuaian kebutuhan pengguna informasi
tidak sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan, konteks informasi kurang spesifik, data terlalu umum sehingga tidak relevan dengan situasi tertentu. Terus ada perubahan kebutuhan bisnis, sistem tidak dapat mengikuti perubahan kebutuhan atau prioritas organisasi, teknologi yang usang, dan sistem menggunakan teknologi yang tidak lagi mengandung kebutuhan terkini. Solusinya yang pertama ada analisis kebutuhan pengguna secara berkala. Lakukan studi kebutuhan pengguna dan evaluasi. Solusinya, analisis kebutuhan pengguna secara berkala. Lakukan studi kebutuhan pengguna dan evaluasi sistem secara berkala untuk memastikan relevansi. Desain sistem yang fleksibel. Guna pendekatan yang modular dan scalable agar sistem dapat beradaptasi dengan perubahan. Di sini juga ada kustomisasi laporan. Berikan opsi bagi pengguna untuk memfilter atau menyesuaikan laporan sesuai kebutuhan mereka. Adopsi teknologi terkini. Pastikan sistem diperbaharui dengan teknologi yang mendukung kebutuhan bisnis modern. Yang kedua ada kendala informasi. Kendala informasi mengenai kualitas, ketersediaan, dan pengolahan data dalam sistem. Kendalanya ada kualitas data yang buruk, kelebihan informasi, kurangnya integrasi data, dan kesalahan interpretasi. Solusinya, kita harus penerapan tata kelola data, filter data otomatis, lalu integrasi data, dan pelatihan pengguna. Selanjutnya, menjelaskan sistem informasi manajemen, dan sistem informasi akuntansi. Di sini kalian bisa lihat ya, ada gambar SI, SIM, dan SIA. Sistem informasi manajemen, dan sistem informasi akuntansi saling berhubungan tapi memiliki fokus dan kecakupan yang berbeda. Yang pertama, sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan operasional organisasi. Yang kedua, fokus mengelola data dan informasi di berbagai bidang seperti keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan lainnya. Yang ketiga, ada lingkup. Lingkup ini bersifat umum dan mencakup semua jenis informasi dalam organisasi. Lalu di sini ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah bagian dari sistem informasi yang dirancang khusus untuk mendukung fungsi manajemen dalam organisasi, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Fokusnya di sini untuk menghasilkan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan strategi taktis. Nah, di sini kalian bisa lihat tabelnya. Tabel perbedaan antara sistem informasi manajemen, dan sistem informasi akuntansi. Mereka semua di sini saling berhubungan.
Selanjutnya di sini ada model proses pengendalian. Yang pertama, proses pengendalian umpan balik atau feedback control. Kalian di sini bisa lihat ya, ada 3 tabel. Yang pertama, masukan. Yang kedua, proses atau black box. Yang ketiga, ada keluaran. Begitu juga yang B, ada proses pengendalian umpan maju. Sama seperti yang A, yang proses pengendalian umpan balik, tapi di sini di bawahnya ada kendali begitu. Lalu yang C ada proses pengendalian pencegahan. Hampir sama juga sama yang A dan B. Lalu ada D, proses pengendalian kotak hitam. Itu sama seperti yang A ya. Begitu. Nah, selanjutnya di sini ada alasan kenapa sih kita harus mempelajari sistem informasi akuntansi. Nah, selanjutnya di sini ada alasan kenapa sih kita harus mempelajari sistem informasi akuntansi. Kemajuan dan perkembangan teknologi saat ini selalu membawa dampak yang positif dan negatif, sehingga proses pembelajaran terus-menerus mengalami perubahan, dikarenakan penemuan-penemuan baru yang selalu muncul dalam dunia teknologi informasi. Adapun alasan kita mempelajari sistem informasi akuntansi ini adalah di sini terbagi menjadi 2 bagian, ada secara umum dan secara khusus. Kalau secara umum, semua informasi di bidang akuntansi dipakai untuk mengambil keputusan. Yang kedua, mempelajari sistem informasi akuntansi adalah hal penting dalam akuntansi untuk pemakaian informasi, untuk sifat, desain, pemakaian dalam implementasi sistem informasi akuntansi, dan pelaporan informasi keuangan. Lalu bermanfaat untuk perancangan, penggunaan, dan implementasi sistem laporan keuangan. Lalu sistem informasi akuntansi juga merupakan komponen atau kunci dari setiap proses pengembangan usaha melalui pembuatan laporan dengan melakukan penilaian kinerja usaha. Lalu yang terakhir, mata kuliah sistem informasi akuntansi melengkapi mata kuliah sistem lainnya. Lalu ada secara khusus. Karena informasi sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, sistem informasi akuntansi digunakan untuk melakukan kontrol terhadap seluruh aset yang dimiliki organisasi tersebut. Lalu selanjutnya ada karakteristik sistem informasi akuntansi. Di sini ada karakteristik sistem dan karakteristik sistem informasi akuntansi. Nah, karakteristik sistem ada komponen-komponen, ada batas sistem, lingkungan luar, penghitung, masukan, keluaran, pengolah, sasaran. Sedangkan karakteristik sistem informasi akuntansi ada SIA, melaksanakan tugas yang diperlukan, berpegang pada prosedur yang relatif standar, menangani data rinci, berfokus historis, menyediakan informasi pemecahan minimal.
Nah, selanjutnya di sini ada model proses pengendalian. Ada 5 komponen model pengendalian internal COSO yang saling berhubungan, yaitu ada control environment atau lingkungan pengendalian, ada control activities, aktivitas pengendalian, ada risk assessment, pengendalian resiko, ada information dan communication, informasi dan komunikasi, dan terakhir ada monitoring, yaitu pengawasan. Nah, di control environment atau lingkungan pengendalian terbagi menjadi 5. Di dalam control environment atau lingkungan pengendalian terbagi menjadi 5. Yang pertama, komitmen terhadap integritas dan etika. Yang kedua, kepemimpinan yang mendukung pengendalian internal. Yang ketiga, ada struktur organisasi yang jelas. Yang keempat, ada pembagian tanggung jawab yang baik. Yang kelima, ada kebijakan dan prosedur terkait pengolahan sumber daya manusia. Yang kedua, ada risk assessment atau penilaian resiko. Di sini ada 3. Yang pertama, identifikasi resiko internal dan eksternal. Yang kedua, ada analisis dampak resiko. Yang ketiga, ada menentukan prioritas dan mitigasi resiko. Lalu selanjutnya ada control activities atau aktivitas pengendalian. Ada risk assessment, pengendalian resiko, ada information dan communication, informasi dan komunikasi, dan terakhir ada monitoring, yaitu pengawasan. Nah, di control environment atau lingkungan pengendalian terbagi menjadi 5. Di dalam control environment atau lingkungan pengendalian terbagi menjadi 5. Yang pertama, komitmen terhadap integritas dan etika. Yang kedua, kepemimpinan yang mendukung pengendalian internal. Yang ketiga, ada struktur organisasi yang jelas. Yang keempat, ada pembagian tanggung jawab yang baik. Yang kelima, ada kebijakan dan prosedur terkait pengolahan sumber daya manusia. Yang kedua, ada risk assessment atau penilaian resiko. Di sini ada 3. Yang pertama, identifikasi resiko internal dan eksternal. Yang kedua, ada analisis dampak resiko. Yang ketiga, ada menentukan prioritas dan mitigasi resiko. Lalu selanjutnya ada control activities atau aktivitas pengendalian. Di sini ada 4. Pemisahan tugas, otorisasi dan persetujuan transaksi, rekonsiliasi dan pengawasan, pengendalian akses terhadap sumber daya dan data. Selanjutnya ada information and communication atau informasi dan komunikasi. Penyampaian informasi yang relevan pada pihak terkait, mekanisme komunikasi internal dan eksternal, sama seperti yang sama yang risk assessment, yang penilaian resiko. Di situ juga ada berkaitan dengan internal dan eksternal juga. Lalu ada sistem pelaporan yang efektif. Yang terakhir ada mentoring atau pengawasan. Yang pertama ada pemantauan rutin dan periodik.
yang kedua audit internal, yang ketiga pelaporan temuan dan tindak lanjut. Di sini juga ada aktivitas-aktivitas pengendalian. Komponen kedua dari model pengendalian internal COSO adalah kegiatan-kegiatan pengendalian yang merupakan kebijakan dan peraturan yang menyediakan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian pihak manajemen tercapai. Secara umum, prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari 5 kategori berikut ini. Yang pertama ada otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai. Yang kedua ada pemisahan tugas. Yang ketiga desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Yang keempat penjagaan aset dan catatan yang memadai. Yang kelima ada pemeriksaan independen atas kinerja. Terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini, sistem informasi akuntansi atau SIA adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyajikan data serta informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan. Konsep dasar SIA mencakup tujuannya untuk membantu mengelola keuangan, memastikan keakuratan data, dan membantu pengambilan keputusan strategi. Komponen utamanya terdiri dari sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur atau aturan yang saling terintegrasi. Fungsi utama dari sistem informasi akuntansi ini mengumpulkan dan mencatat keuangan, mengolah data menjadi informasi yang berguna, menyediakan laporan keuangan untuk pihak internal dan eksternal. Selanjutnya ada karakteristiknya harus akurat, relevan, andal, dan tepat waktu. Manfaatnya meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengendalian internal, mengurangi risiko kesalahan, serta mempermudah pelaporan dan audit. SIA juga berfungsi sebagai alat penting dalam manajemen organisasi, membantu menjaga integritas informasi keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.